jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Mempelajari hal-hal yang baru itu penting loh. Kayak gitu. Kalau kalian nggak mau keluar dari zona nyaman, kalau kalian pengen hidupnya kayak gitu-gitu aja, ya udah stay di zona aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan berbincang sesuatu yang cukup menarik. Di sebelah saya sudah ada Mbak Tia ya. Yups. Dipanggil Tia aja. Ya boleh. Ya, jadi Mbak Tia ini salah satu teman baru saya. Beliau kuliahnya di UGM ya sekarang, Mbak. Ya. Jadi kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Kayaknya menarik nih, gimana sih dia perjalanan pendidikannya sampai akhirnya Mbak Tia ini bisa bangun usaha sendiri ya, buat usaha sendiri. Nah itu yang sesuatu yang menarik sih. Sebelumnya gimana kabarnya Mbak Tia? Alhamdulillah baik. Gimana Kak, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Panggilnya kakak berarti? Iya. Iya, soalnya Mau dipanggil siapa? Ya kakak aja. Oke lah. Atau Mas. Oke, boleh. Mas. Mbak Tia berarti angkatan 2018 ya, maksudnya kuliahnya. Berarti 1 tahun lah di bawah aku 2017. Dulu Mbak Tia sekolahnya di mana? Waktu SMA sebelum masuk UGM? Pas SMA aku di SMA Negeri 2 Jogja. Salah berarti satu SMA favorit juga di Jogja. Termasuk sekolah favorit ya? Oh ya. Jadi bisa jadi sekolah itu yang menguatkan atau memberi apa ya, jalan lah yang memudahkan sampai Mbak Tia masuk UGM atau gimana? Atau masuk UGM awalnya itu gimana sih Mbak? Apakah penuh perjuangan juga? Sebenarnya ya, jujur aku nggak pengen kuliah sih sebenarnya malahan. Oh dulu awalnya nggak pengen kuliah? Iya, malah nggak pengen kuliah. Jadi tuh dulu kan TK sama SD itu aku di daerah Sleman. Jadi kalau bedalah anak kabupaten sama kota itu beda. Jadi lebih banyak atau lebih tinggi pendidikannya itu di kota gitu. Nah saat itu ditawarin sama orang tua, kamu mau tetap di kabupaten atau mau pindah ke kota aja sekolahnya pas mau ke SMP kan. Udahlah Bu, ke kota aja biar dapat teman baru, pengalaman baru seperti itu kan lingkungannya juga pasti beda lah. Namanya yang di kabupaten sama yang di kota, benar-benar di tengah kota kan beda kayak gitu. Nah terus dulu saya itu pas SD ya udah jadi anak biasa aja gitu. Tapi memang dari dulu kecil itu orang tuaku terutama ibu itu sudah ngetes aku psikologi Kak. Kayak gitu. Jadi tes psikologi bukan berarti aku sakit atau gimana, tapi biar agar orang tua itu tahu karakteristik dari anaknya tuh gimana, karakternya gimana, kayak gitu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kayak gitu. Nah lalu dapat hasil bahwa aku ini pintar kayak gitu. Hanya satu, aku orangnya tertutup kayak gitu. Introvert ya? Terus lebih ke apa-apa dipendem sendiri kayak gitu. Nah terus ibuku sudah panik nih, aduh kalau misalnya apa-apa dipendem sendiri nanti kalau ada masalah nggak mau cerita nanti bahaya gitu kan. Terus tanya lagi sama psikolognya gimana solusinya. Udah nggak apa-apa, anak ini tuh memang karakternya seperti ini. Hanya saja nanti diberi motivasi, itu saja sudah cukup. Nah lalu udah sampai sekarang pun orang tua saya termasuk ibu saya itu memberi motivasi terus hingga benar-benar jadi orang gitulah. Motivasinya itu gimana maksudnya? Seperti kalau ibu saya itu lebih ke tanya, Mbak Tia butuh apa? Misalkan Mbak Tia lagi kesulitan di matematika nih, nah nanti dileskan. Terus Mbak Tia sukanya apa? Kayak menggambar atau lebih ke olahraga, nah nanti disupport seperti itu. Jadi motivasinya lebih ke situ. Nah terus saat SD itu jujur ya biasa-biasa aja sih, nggak yang terlalu berprestasi. Hanya saja saya juga mengusahakan untuk selalu ranking di 3 besar gitu. Nah seperti memang tuntutan bukan tuntutan sih, kayak ajaran dari orang tua kayak gitu. Tapi orang tua juga nggak memaksa untuk harus ranking 3 besar tuh enggak. Nah selanjutnya
saya kan juga bergaul sama teman-teman yang ingin maju seperti kayak pengen masuk ke SMP favorit seperti itu. Nah, tapi di situ saya udah insecure gitu. Apa aku bisa? Dan aku itu tipenya sendiri, kayak nggak mau yang gerombolan atau geng-gengan. Karena aku emang orangnya nggak suka yang ikut orang kemana-mana harus ikut gitu. Nggak suka. Nah, terus akhirnya mereka itu ternyata pandangannya hanya sempit, jadi hanya sebatas kabupaten, SMP di kabupaten. Sedangkan pandangan orang tua? Itu pandangan teman-temanku yang pingin masuk ke SMP favorit kayak gitu. Nah, namun ternyata orang tua aku malah memberi pandangan lebih. Mbak Tia, kalau sekolah di kota itu lebih peluangnya lebih besar gitulah daripada yang di kabupaten. Nah, udah, lalu saya pindah hijrah ke kota. Walaupun NEM lumayan, ya hampir 9 lah rata-rata. Mendekati 9 gitu kan. Nah, bayangannya nanti masuk kota itu dapat SMP yang favorit gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata aku masuk ke SMP nomor 2 paling bawah. Gitu. SMP nomor 2 paling bawah? Iya, di Jogja? Di Jogja, ya gitu. Saat waktu itu ya, mungkin sekarang dia udah naik lagi peringkatnya, saya juga kurang tahu. Tapi saat di zamanku, di angkatanku, dia nomor 2 paling bawah. Nah, lalu saya itu masuk SMP tersebut itu ranking 14 dari atas. 14 dari atas? Kan itu menurut NEM ya, pas itu kan masih menurut NEM. Nah, lalu saya itu udah berubah prinsipnya. Masa iya dulu pas SD kayak biasa-biasa aja gitu kan, terus SMP masa nggak mau nih merubah nasib kayak gitu. Nah, maka dari itu saya merubah prinsip. Aku nggak boleh jadi anak atau siswa biasa-biasa aja gitu di SMP. Itu pikirnya waktu SMP? Iya, jadi kan aku hijrah nih dari SD ke SMP gitu, dari kabupaten ke kota gitu. Nah, dulu kan di SD kayak biasa aja karena memang kayak intinya aku tuh keluar zona nyaman gitu loh. Kan udah keluar dari kabupaten gitu kan, nemu orang baru, lingkungan juga baru kayak gitu kan. Terus kurikulum pun juga kayak beda gitu. Kayak di kabupaten tuh ya udah gini-gini aja, tapi di kota tuh lebih strict, lebih wah lagi. Nah, dulu itu aku langsung masuk kan karena aku ranking 14 dari atas, masuk ke kelas A. Nah, di kelas A itu ada namanya bilingual class. Jadi di kelas A sama kelas B itu mata pelajaran seperti matematika, IPA. Nah, itu tuh pakai bahasa Inggris. Nah, itu namanya bilingual class. Nah, di situ jadi kayak spesial juga kelasnya. Nah, selanjutnya selain akademik, aku juga ikut ekstrakurikuler. Saat itu aku mengikuti basket sama tonti, tapi lebih ke basketnya. Gitu. Berarti jagoin basket dong. FR gak jagoin main basket. Karena kenapa aku lebih pro ke basketnya? Karena SMP itu bagus di basketnya gitu. Oh gitu. Jadi ada lomba selalu ikut. Aku dulu juga ikut JRBL. JRBL itu apa? Yang junior basketball tuh loh. Oh gitu. Iya, yang itu. Kalau yang tingkat SMA itu kan yang DBL. Jadi saat aku dulu kecil, TK itu orang tuaku hampir pisah, hampir cerai, ya kan. Aku lihat sosok seorang ayah itu baru kelas 1 SD. Ya. Jadi ibuku di kabupaten, bapakku di kota. Gitu. Udah pisah, aku dibawa ibuku ke tempat nenekku. Nah, selanjutnya karena bapakku punya tanggung jawab, punya anak, jadi bertemulah di suatu mall. Aku mau masuk SD dan itu aku dibelikan tas sama bapakku. Aku tanya, "Bu, itu siapa?" gitu kan. Terus, "Itu bapakmu, Nak," kayak gitu kan. Ya kan aku nggak tahu kan, dari kecil kan pisah sudah. Terus dari situ akhirnya sudah bersatu lagi. Jadi satu rumah lagi, semua ke kota.
tapi masih bolak-balik. Karena apa? Karena ibuku bekerja di kabupaten di salah satu puskesmas. Dan waktu itu belum PNS. Waktu itu ibuku hanya sebagai cleaning service. Gitu. Cleaning service, dan kalau sore itu di pendaftaran bagian kliniknya gitu. Bantu. Nah, dari situ pun aku juga kayak udah apa gak usah nangis. Enggak. Pusing. Dari situ aku udah belajar hidup. Oh, ternyata itu memang susah gitu loh. Gimana ya, kehidupan itu susah, buat survive tuh susah, apalagi udah punya anak satu gitu kan. Buat nafkahin, buat menghidupi anaknya tuh juga susah. Selanjutnya aku pas kelas 3 SMP, terus kan karena aku ranking 1 terus nih. Ya kan, ranking 1 terus, kelas 3 SMP aku UN lagi nih. UN kan. UN itu dengan rata-rata 9, berapa gitu. Bisa tinggi banget. Iya. Terus masuk ke SMA kan. Nah, zaman segitu masih ada namanya yang kayak ranking di satu angkatan, tapi nilai rapot, rata-rata nilai rapot. Nah, kayak gitu. Nah, itu aku ranking, kan aku masuk situ ranking 14 dari atas. Aku keluar dari situ ranking 2 dari atas. Karena selisih 1 poin sama anak kelasku. Jadi dia lebih unggul di UN-nya, rapotnya di bawahku, tapi UN-ku lebih bawah di tempat dari dia, tapi rapotku lebih tinggi kayak gitu. Nah, itu kan di ranking tuh. Nah, aku ranking 2, dia ranking 1. Nah, yang ranking 1 itu dapat piala gede banget. Piala bergilir. Iya, piala bergilir kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh yang berprestasi di sini gitu. Tapi aku udah jujur senang banget sih. Senangnya karena bisa membuat orang tua tuh bangga gitu. Sebenarnya orang tua tuh nggak muluk-muluk mau minta uang gitu. Enggak. Kamu jadi anak yang berprestasi atau jadi apalah, itu orang tua udah senang loh. Iya benar. Ibuku pernah bilang, besok Mbak Tia kalau sudah besar, kalau udah punya uang sendiri, ibu bapak nggak minta apa-apa dari kamu. Cuman ibu pesan gini, kalau bisa kamu menaikkan derajat bapakmu kayak gitu. Karena bapakmu itu ya kan dulu hampir pisah, ada konflik lah kayak gitu kan di keluarganya gitu. Bapakku juga nomor 2 dari bawah, anak nomor 2 dari bawah. Jadi kayak lebih disia-siain gitu loh, kurang makmur, sejahtera, kurang bahagia lah pokoknya. Nah, kalau bisa kamu bisa ngangkat derajat bapakmu dan bisa bahagiain dia. Ibuku cuma minta gitu doang, kayak nggak muluk-muluk buat minta uang buat apa gitu kan. Terus akhirnya aku masuklah di SMA itu. Tapi sebelum masuk SMA aku juga les. Nah, les pada waktu itu isinya anak-anak SMP favorit, sedangkan SMP kan dari bawah deh, bawah. Insecure. Nah, insecure lagi kan. Tapi dari situ juga bisa belajar sih. Terus ibuku kan kayak apa-apa ibuku ya. Karena yang ngajarin ibuku, Mbak Tia kamu nggak usah minder. Karena apa? Aku dulu naik sepeda, aku diantar jemput, sedangkan teman-temanku naik apa dong? Dijemput naik mobil. Kayak gitu, karena udah favorit dari latar orang kaya gitu kan. Oke, baik. Terus aku dipesanin sama ibu, kamu nggak usah minder, kamu kalau bisa lebih dari dia, kamu curilah cara belajar mereka gimana, terus mereka kok bisa jadi orang hebat, orang kaya itu gimana gitu. Kamu nggak usah insecure kayak kamu bisa lebih dari dia, dan itu malah suatu pencapaian yang lebih daripada mereka yang dasarnya memang dari orang kaya, udah orang yang berada kayak gitu kan. Aku tanam dalam diri aku, terus oh iya benar juga, ini ada kesempatan, ini ada humannya, ada orangnya, ya aku curilah dia buat ilmunya kayak gitu. Terus akhirnya aku masuk SMA itu dengan nilaiku segitu ya kak. Aku masuk kelas paling akhir loh. Jadi masih banyak yang lebih tinggi. Banyak yang lebih tinggi ya? Ada yang sampai sempurna kak, nilainya banyak banget. Iya sumpah. Dan kalau kakak tahu habitnya
siswa di kota ya, di kota Jogja ini sangat-sangat bisa dibilang kalau dulu tuh apa sih, kayak licik gitu loh. Bukan licik yang kayak curang gitu, enggak. Tapi misalnya gini, pernah nggak sih, misalnya besok mau ujian nih, terus kamu udah belajar belum, kayak gitu kan. Belum kok, aku sama nonton film kayak gitu. Tapi endingnya mereka tuh belajar di rumah dan dapet 100 gitu. Nah, lebih ke mentality sih. Kayak, biar teman yang nanya itu nggak belajar. Iya, terus kayak cari aja dia nggak belajar. Padahal dia belajar dong. Terus ada juga gini, di kelas dia cuman apa sih, nggak merhatiin, malah ngobrol gini-gini. Tiba-tiba ditunjuk, terus bisa maju dong, bisa ngerjain dong. Nah, habitnya orang Jogja kayak gitu, siswa orang Jogja kayak gitu. Ini lebih ke mentality, bukan lebih ke dan orang-orang rajin tuh malah dikucilkan. Yang kelihatannya rajin tuh malah dikucilkan. Tapi orang-orang yang biasa aja, tapi dia apa-apa bisa ngerjain, ternyata dia belajar di rumah. Tapi kalau ditanyain nggak ngaku kalau dia belajar di rumah. Itu malah yang disupport sama teman-temannya, banyak geng-geng yang ikut sama dia. Kayak gitu. Jadi kayak lebih baik aku sendiri aja, karena aku nggak mau dengan kelicikan itu, kebohongan itu kan sama aja bohong kan. Aku nggak bisa kalau aku ditanya, kamu udah ngerjain tugas ini belum? Udah, kayak gitu. Bilang aja udah ya. Udah, karena aku nggak bisa bohong, Kak. Mau nanti mau dicontohin, mau dicontekin gitu kan. Mama, pekerjaanku dicontekin, kayak ya udah, aku kasih aja gitu kan, kayak. Tapi sebelum itu juga lihat-lihat orangnya, kayak kalau udah mepet-mepet waktunya itu biasanya pada maksa-maksa gitu. Tapi kalau udah panjang, enggak mau, aku bilang kayak gitu. Nah, aku nggak bisa yang acting kayak aku belum belajar kok, agak itu nggak bisa kayak gitu loh. Karena ya diganjel gitu loh dalam hati, walaupun aku udah apa namanya, biar mereka ikut-ikutan nggak belajar gitu, tapi kayak jahat nggak sih gitu loh. Aku mikirnya ke situ. Berarti circle pertemanannya itu mulai dari kelas awal masuk kelas 1 SMA sampai kelas 3 gitu? Kayak gitu, di SMA aku kayak gitu. Karena apa, SMA aku isinya SMP favorit kan. Nah, kenapa mereka bisa ranking, bisa masuk SMP favorit, jadi orang-orang pintar? Karena kelicikan mereka. Bukan kelicikan terus nyontek tuh enggak, tapi ya itu ditanya udah belajar belum, akhirnya dia udah belajar di rumah. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan membuat orang lain tuh drop. Nah, lebih ke mentality kan. Mereka nyerang mentalnya kan, bukan nyerang ininya, bukan nyerang rajin atau enggaknya gitu kan. Tapi kan sama aja itu bohong. Berarti itu salah satu bikin dia nggak apa ya, kayak bertemannya tuh kayak malas gitu ya. Mending jalan sendiri aja, usaha sendiri aja. Iya, benar. Gak usah nanya-nanyain kamu udah keren belum? Iya. Ya, kerjaan aja. Tapi kalau misalnya mereka tanya, ya aku jawab dong. Tapi aku nggak mau yang tanya-tanya mereka, karena aku udah tahu jawabannya. Iya kan? Aku nggak mau yang tanya-tanya mereka, udah bodo amat kayak gitu. Yang penting aku jalan gitu. Nah, udah setelah SMA itu, dari awal kelas 1 itu guruku itu udah menggambarkan, memberi gambaran besok kalau kuliah itu ada 2 jalur kayak gitu. Ada SNMPTN sama SBMPTN kayak gitu. Nah, dijelasin tuh SNMPTN tuh kayak apa gitu kan, SBMPTN kayak apa. SNMPTN kan pakai nilai rapot tanpa tes gitu kan, tapi hanya beberapa persen siswa aja yang bisa, nggak bisa semua siswa itu masuk dan diterima kayak gitu. Nah, kalau SBMPTN kalian harus ujian, harus tes kayak itu. Kalau misalnya lolos, kalian bisa masuk ke jurusan itu. Nah, sudah aku membuat bayangan. Terus guruku di situ tuh menekankan, kalian boleh mengejar SNMPTN, undangan itu kalian boleh mengejar, tapi jangan kepolen, jangan kebangetan. Anggap saja itu hanya bonus, hanya beja-bejan kayak gitu. Tapi kalian harus tetap belajar untuk SBMPTN. Nah, guruku bilang kayak gitu. Nah, aku udah curi start nih dari kelas 1. Dari kelas 1? Iya, kelas 1 SMA aku udah mikir buat besok kalau lulus mau masuk mana. Aku aja lulus cuma gak kepikiran kelas 1. Karena orang tuaku tuh selalu gini,
Mbak Tia udah punya planning belum kayak gitu. Dari SMP tuh aku udah gini, Mbak Tia besok kalau udah jadi apa, kalau udah lulus mau jadi apa, jadi polisi ya kayak gitu, jadi polwan. Saat itu aku udah diiming-imingin buat jadi abdi negara saat itu. Dari SMP sih, dari SMP tuh jadi polwan. Terus mau ke SMA nggak jadi polwan karena aku melihat kayak polisi kayak gitu you know lah. Terus akhirnya aku ke tentara aku mau masuk ke tentara angkatan udara. Aku udah belajar aku dari SMP itu aku udah ngelatih fisikku, aku udah belajar TPA, akademik, psikologi, aku udah belajar dari SMP coba. Aku niat banget gitu kan. Udah lanjut masuk ke SMA, aku ikut tonti, aku ekskulnya tonti. Kenapa? Karena memang SMA 2 itu terkenal tontinya juga gitu. Juara. Tonti itu apa? Peloton inti, baris berbaris kayak BBB gitu loh. Oh, kayak paskibra gitu? Iya, kayak gitu. Nah, saat itu aku juga kan kalau paskibra itu pilihan ya, nggak semua orang bisa daftar. Nah, maka dari itu aku terdaftar dong, kayak dipilih gitu loh dari perwakilan sekolah. Itu biasanya membawa berapa siswa buat jadi paskib. Nah, saat itu paskib kota. Pertama kan memang kota dulu, kota, provinsi, baru nasional. Nah, saat itu aku masuk ke kota. Nah, saat tes Kak, H-1 aku kecelakaan dong. Kecelakaan dan jariku sini retak. Kecelakaan motor? Iya, motor waktu itu. Udah kan, akhirnya paginya aku mau tes, nggak bisa dong. Tapi aku tetap datang loh, dengan tanganku digendong. Terus ditanyain sama kakak-kakaknya, kakak PPI kan. Tangannya kenapa Mbak? Kayak gitu, kenapa Dek? Kayak gitu kan. Habis kecelakaan Kak. Terus kan ada Pak Deku juga yang tentara. Pak Dek, terus nanti aku push up-nya gimana gitu kan. Terus pakai tangan satu. Wah, pakai tangan satu nggak mungkin lah. Terus ya udah akhirnya nggak lolos dari awal. Jadi kayak ya Allah, dari itu aku sakit hati banget. Orang tua pun juga udah sakit hati banget karena kalau anak jadi paskib tuh kayak wah gitu loh, apalagi kalau udah sampai nasional, bisa ke istana negara, ketemu sama Pak Presiden kan kayak wah gitu kan. Aku di situ bener-bener kayak hilang harapan, lost, kayak putus asa gitu kan. Terus kayak udah bikin orang tua aku kecewa juga, padahal itu juga latihannya setiap hari latihan, aku dipanas-panasin, fisik apapun dibentak-bentak juga gitulah pokoknya. Udah akhirnya aku memutar otak, ya Allah gimana caranya aku bisa tetap bahagiain orang tuaku, bisa bikin orang tuaku bangga kayak gitu. Ya sudahlah, aku pelan-pelan untuk mengikhlaskan harapan itu. Dan aku sekarang fokus ke akademik kayak gitu kan. Dari kelas 1 kan kayak aku udah kayak apa sih? Nabung buat nilai SNMPTN nih. Itu kan. Ya Allah, kalau memang ini jalanmu ya sudah gitu kan. Terus akhirnya dari kelas 1 tuh aku udah nabung nilai-nilaiku kayak nilai matematika, IPA, biologi, kimia, fisika. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris udah aku kontrol terus, nggak boleh ada yang nilai jelek tuh nggak boleh dirapot gitu kan. Terus akhirnya sampai kelas 3 aku belajar semuanya Kak, nggak cuman SBMPTN, kayak tentara juga, terus buat STAN juga, IPDN iya, STIN iya, semualah kedinasan itu aku pelajari udah kan. Namun karena pengumuman SNMPTN itu lebih awal, jadinya aku mau tes nggak bisa, dan akhirnya SNMPTN aku dipanggil sama guru BK. Mbak Tia, kamu mau ngambil jurusan apa? Kayak gitu kan. Oh ya, aku lupa mau cerita yang kelas 2 SMA. Nah, karena aku di SMA favorit nih, teman-temannya kan pasti juga anak-anak yang dari basic keluarga yang punya gitu kan. Nah, dan di situ pun ekonomi keluargaku pun tuh udah naik karena ibuku udah PNS, bapakku kerja, ya udah punya rumah, udah punya mobil, udah mapan lah, pokoknya udah mapan. Waktu itu aku masih diantar jemput loh ke SMA. Mau naik ojek online pun aku nggak berani, kayak masih takut gitu. Dan jujur dari dulu
TK lah, dari TK sampai sekarang sampai mahasiswa ini aku nggak pernah ikut namanya study tour. Bukan karena nggak ada uang, uang tuh ready aja, tapi karena orang tua nggak bolehin aku nginep-nginep. Jadi kayak lebih ke protect banget orang tua aku gitu. Tapi terus aku kuper tuh enggak. Tapi lebih menjaga aku gitu. Ya walaupun memang nanti ada gurunya yang dampingin, tapi tetap nggak rela buat ngelepas anaknya. Itu ya? Kayak gitu. Saya kan kalau namanya study tour kan main-main ya, nggak terus studi banding kan beda. Kalau studi banding kan kita belajar mungkin di SMA mana kayak gitu kan. Kalau study tour kan main kemana gitu kan, nggak ada ilmu yang didapat gitu kan, cuman refreshing doang. Nah kalau refreshing pun sama keluarga aku juga sering main gitu. Nah terus akhirnya kelas 3 SMA itu ditanyain kan, ya udahlah Bu, kalau cewek, aku awalnya mau teknik sipil Kak, karena nilai fisika aku kan bagus. Ya sebenarnya bagus, nggak boleh sombong. Bagus lah. Jadi matematika aku tuh rapot 90 ke atas semua. SMA? Iya. Buset. Ada yang 99, nggak tahu itu gurunya saking baiknya apa gimana, nggak tahu. Terus habis itu biologi juga 90 ke atas semua. Fisika pun juga, kalau kimia tuh 80-an lah, 80-an. Tuh. Nah, ada dua kan, antara teknik karena fisika aku bagus atau kesehatan karena biologi aku bagus. Nah, di situ aku mau teknik sipil awalnya. Tapi pas dilihat-lihat nanti teknik sipil prospek kerjanya aku belum kebuka banget gitu kan. Padahal sebenarnya kalau teknik sipil tuh banyak banget loh Kak. Kayak kontraktor, terus nanti bangun-bangun apa gitu kan. Dan langka juga kan cewek gitu kan. Mungkin nanti di kantornya, tapi ya aku akhirnya, dan basic keluargaku juga dari kesehatan, kerja di kesehatan kan, jadi kayak ya udahlah akhirnya aku ngambil kesehatan. Terus guru BK aku nawarin gini, kamu kalau dokter kayaknya nggak bisa deh kayak gitu kan, karena pas itu kan mikirnya SNM ya, dan aku tuh nurut-nurut aja sama guru BK aku, kayak soalnya aku kayak nggak berharap SNM banget gitu loh, nggak berharap. Ya udahlah Bu, terserah mau ngambil apa, aku malah pasrah sama berarti guru itu. Berarti pas ngambil prodi itu, departemen itu sesuai atau diskusi dulu sama guru BK? Diskusi bukan sama orang tua? Bukan. Jadi orang tuanya kayak masrahin aku, udah yang penting kesehatan kayak gitu kan. Terus diskusi dulu sama guru BK. Nah, terus akhirnya aku ngambil, tapi kamu mau di mana? Di dalam atau mau di luar kota gitu kan. Udah di dalam aja Bu, di UGM aku bilang gitu kan. Oke, baiklah. Kalau di UGM ini ada prodi, kalau kesehatan tuh ada dokter, perawat gizi, farmasi, dokter gigi kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau dokter gigi, dokter kayaknya kamu nggak bisa kayak gitu kan. Terus akhirnya tunggu, kenapa katanya dibilang nggak bisa dokter? Kan dilihat nilainya, nggak tahu. Dan kalau SNM nilainya. Iya, dan SNM itu lihat ini alumninya juga. Kalau kayak belum ada alumni di UGM dokter, belum bisa masuk gitu. Dan saat itu belum ada Kak, kayak gitu. Jalur undangan yang dokter masuk UGM tuh belum ada kayak gitu. Terus akhirnya aku milih perawat itu. Ya udahlah Bu, ngikut aja aku bilang kayak gitu. Karena aku jujur nggak fokus ke situ kan, karena aku mau fokus yang kedinasan kan. Karena aku udah belajar. Terus aku tawarin sama orang tua aku, ya udah Mbak Tia, nggak apa-apa, terserah kamu, yang penting kesehatan kalau orang tua. Baiklah. Terus akhirnya saat pengumuman itu udah hijau, selamat Anda diterima itu. Aku kan jadi kelas jam 5 pengumuman, aku bukanya setelah sholat maghrib. Ya jam 6-an lah aku buka itu. Terus aku buka habis sholat, aku tunjukin ke orang tua aku. Orang tua aku malah kayak nangis, seneng banget. Aku yang biasa aja. Aku yang biasa aja, yang Bu ini aku diterima gitu. Orang tua aku dong yang seneng, ya kan, siapa yang nggak seneng anaknya masuk UGM, jalur undangan lagi. Undangan, orang jujur ya, jujur teman-teman ibuku yang dokter-dokter, yang dinas kesehatan itu, nggak ada yang bisa masuk, apalagi undangan masuk FK UGM lagi. Kebanyakan malah di swasta atau di universitas lainnya kayak gitu. Dan
pasti mereka tes atau bayar yang mandiri Iya, gitu mandiri. kan. Nah kok anak seorang ibuku aja bisa gitu kan. Nah dari situ ibuku dapat kayak naik derajatnya lah. Wah anaknya apa bisa kayak gini. Kayak Kalau gitu. di tongkrongan ibu-ibu adalah dia cerita. Iya, terus gimana sih cara didiknya kayak gitu-gitu biasanya ditanyain. Nah, terus oh ya dulu kan karena teman-temanku kan pas itu pada pakai iPhone nih. Dulu kan masih zamannya BlackBerry saat SMP. Oh, dia udah pakai iPhone. iPhone ya karena iPhone memang 5. iya, bener banget. iPhone 5 itu paling tinggi saat itu. Di aku SMP kelas 2 ya. Nah, aku pengen di iPhone kan. Orang tua aku bilang, aku kelas 2 SMA ya. Nah, aku bilang, "Bu, aku pengen iPhone," kayak gitu kan. Teman-temanku pada pakai iPhone kayak gitu kan. Nah, karena ekonomi keluargaku udah bagus, udah mapan lah. Ibuku ini kayak bisa beliin, tapi kayak bukan useless sih, kayak buang-buang duit gitu loh. Hanya buat itu, hanya buat HP gitu loh. Nah, dari situ aku ya kalau kamu mau suatu barang itu kamu harus bekerja kayak gitu kan. Duh, aku mau dapat uang dari mana kayak gitu kan. Terus dari situ orang tua aku didik aku lagi kayak gitu. Kalau untuk mendapatkan sesuatu kamu harus usaha kayak gitu kan. Terus akhirnya aku cari di fotokopian, terus aku cari di kafe-kafe gitu kan. Ih, aku langsung masuk Kak. Soalnya kan aku ya alhamdulillah relasi itu banyak dan relasi itu sekarang penting loh. Sekarang itu kalau mau kerja ya, kalau nggak cukup, nggak mampu cuman sebatas nilai. Ya, harus punya relasi. Akhirnya ibuku itu aku pulang-pulang dari mencari itu, aku nggak terima semuanya karena aku masih sekolah kan. Aku udah pulang sore, langsung masuk kerja, pulang pagi kan nggak mungkin aku kapan belajarnya gitu kan. Terus akhirnya ibuku itu punya temen dokter gigi, dia punya klinik, lagi butuh asisten. Akhirnya mau nggak kayak gitu kan. Terus iya Bu, mau kayak gitu kan. Masuk sore, pulang malam, tapi nggak terlalu malam, paling malam jam 9 malam. Kan tergantung pasien juga kan. Nah, dari situ kelas 2 SMA yang masih SMA sedangkan teman-temannya udah perawat, udah lulus gitu kan. Kayak kok bisa sih anak SMA udah kerja kayak gitu, diserahin sama yang udah sarjana gitu ya. Terus kayak kok bisa kayak gitu kan. Ya awalnya kayak tahu sendiri lah senior junior kayak gimana. Aku masuk kerja itu, terus akhirnya aku kan bisa mencairkan suasana. Terus mereka cerita-cerita juga sama aku gitu. Terus akhirnya bisa-bisa aja gitu. Jadi jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Mempelajari hal-hal yang baru itu penting loh. Kayak gitu. Kalau kalian nggak mau keluar dari zona nyaman, kalau kalian pengen hidupnya kayak gitu-gitu aja, ya udah stay di zona aja kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen jadi sesuatu yang lebih, jadi sesuatu yang wah gitu, keluarlah dari zona nyaman. Karena sebenarnya di luar itu masih banyak pencapaian-pencapaian yang bisa kita raih gitu loh, masih banyak banget gitu. Iya, soalnya kalau kita takut nggak maju-maju ya. Iya benar, kita harus punya. Dan pas itu nanti aku cerita tentang yang bisnis ya. Aku juga belajar lagi. Jadi orang tua aku tuh kayak nggak nih tak kasih buku kamu harus belajar, nggak. Mereka lebih ke pembelajaran hidup, pembelajaran pengalaman. Jadi aku mencari sendiri kayak gitu. Ilmu-ilmu itu aku mencari sendiri. Nah, akhirnya aku sampai tahun ini ya, berarti aku udah mau 5 tahun. Udah mau 5 tahun aku kerja di klinik. Iya, di klinik itu. Kayak dan saat itu aku udah jadi beli iPhone 5 udah jadi beli pakai uangku sendiri. Terus aku mau keluar kan sama dokternya. Janganlah Mbak Tia, ngapain keluar, udah dilanjutin aja sampai besok lulus kuliah kayak gitu. Terus oh ya udah kan nggak lumayan lah buat tambah-tambah. Terus di saat aku ada rezeki, aku bisa membelikan orang tuaku kayak gitu kan, kayak bapak mau apa, ibu mau apa, walaupun aku masih SMA, aku masih kuliah, tapi aku bisa udah adik mau apa kayak gitu kan, belikan. Terus
namanya kayak apapun, segala apapun itu aku udah beli sendiri Kak. Kayak bayar kuliah pun aku juga sendiri kayak gitu, usaha sendiri kayak gitu. Nah kadang aku tuh masih denial gitu, kayak masih kenapa sih orang tua aku tuh mampu loh, tapi kenapa aku harus mandiri kayak gitu kan. Dan itu pun mandirinya aku udah dari kecil kayak gitu, aku dari didik kayak gini. Dulu aku beli kasur juga pakai beasiswa kayak gitu kan. Padahal orang tua aku mampu, kenapa aku nggak minta sama mereka. Dan aku tuh namanya anti banget, kayak minta tuh anti banget gitu loh. Kalau nggak yang penting banget kayak misalnya les mungkin atau apalah yang lebih ke aku yang nggak mampu gitu, baru aku ngomong. Tapi kalau masih aku mampu, ya aku bayar sendiri kayak gitu kan, usaha sendiri. Akhirnya aku kerja sampai sekarang sudah. Lalu aku kuliah nih. Kuliah awalnya tuh aku masih nggak terima juga. Kayak Nggak terimanya gimana? kenapa aku ambil gitu kan. Oh. Soalnya pertama kali itu orang tuaku kan, Bu ambil nggak kayak gitu kan. Udah ambil aja, UGM kok kesehatan kayak kan. Selagi masih ada manusia, jurusan kamu itu pasti dipakai kayak gitulah. Dan jujur ya, sekarang kerasa nih di COVID, di corona, kesehatan itu mahal, ya kan. Uang semuanya ada di kesehatan kayak gitu kan. Usaha mau bikin bisnis apa kesehatan. Jadi kayak gak ada matinya kalau ngomongin kesehatan itu. Terus ya udah, aku kayak pertamanya masih denial, terus aku beradaptasi kayak ya mungkin ini jalan Allah kayak gitu kan. Kalau aku dulu jadi kedinasan mungkin aku nggak di sini gitu loh, nggak di titik ini kayak gitu kan. Udah beda jalur lagi, udah beda jalan lagi. Udah, terus akhirnya pun sampai kuliah itu aku masih antar jemput loh Kak. Dari SMP, SD kan aku jalan kaki, SMP aku naik sepeda, SMA aku antar jemput, kuliah sampai semester 2 aku masih antar jemput. Bukan karena nggak ada motor, bukan karena nggak ada finansial, bukan karena ekonomi, tapi Tunggu, memang antar jemput ini maksudnya diantar ayah gitu, Bapak? Ibu? Iya, motor ada Kak, nganggur, tapi kayak nggak rela gitu loh orang tua, takutnya nanti aku kemana atau diajak kemana gitu loh. Nah khawatirnya orang tua tuh kayak gitu, jadi kayak udah diantar jemput aja. Terus naik ojek online pun aku juga takut, sampai ini pakai HP aku, pakai aplikasi aku kayak gitu. Nggak berani, aku nggak berani. Nanti kalau nggak sampai rumah gimana, aku udah pikirannya kayak gitu. Jadi kayak ya udah tak nungguin ibu aja, dan udah antar jemput sampai kuliah itu. Terus akhirnya semester 3, semester 4 terus ada corona kan. Ada corona, terus aku juga kayak udah nge-planning, kayak tanya-tanya sama kak kelas tingkat gitu, biar cepet wisuda kayak gitu gimana. Itu semester 4? Aku itu semester 6 sempro. Ya, semester 6 aku sempro, seminar proposal. Nah, seminar proposal aku payungan nih, skripsinya payungan. Dari seangkatan itu aku seminar proposal nomor 3 gitu. Jadi dan sekarang udah di tahap menyusun 4 sama 5. Target tahun ini insya Allah bisa sidang, terus wisuda juga, amin ya Allah. Nah, jadi memang hidup itu di planning. Jadi ada target-target. Kalau teman-teman tahu ya, di kamarku itu penuh dengan kertas-kertas planning, terus goals, semangat gitu. Jadi saat ada ini ya, aku dapetnya kayak webinar gitu kan, kayak gimana caranya kepemimpinan, terus disiplin, ngatur keuangan, terus ngatur apa namanya buat jadi apa besok. Nah itu kan kebanyakan seminar-seminar di kuliah nih. Jujur, apa yang disampaikan di kuliah aku sudah dapatkan itu melalui pengalamanku. Jadi sebelum mereka mengisi, sebelum mereka mengasih ilmu ke aku udah dapet ilmu dulu nih, dan udah aku praktekin gitu loh. Jadi aku malah bukan di tahap pendengar lagi, tapi aku malah sudah bisa di tahap pembicara kayak gitu kan. Nah dulu itu udah dari dulu tuh aku dari dulu kecil lah malahan. Aku tuh kan aku di tempatnya Bude, di tim Bude, karena orang tua aku kerja semua. Bude itu kan buka warung kan. Nah
aku tuh udah ngelis loh Kak, udah ngelis kayak harganya berapa gitu. Padahal itu aku masih TK, masih belajar nulis, tapi aku udah nulis kayak gitu. Nulis apa itu? Kayak misalnya Indomie berapa, nasi sayur berapa. Bakat entrepreneurnya udah. Nah, ya kok gitu. Terus habis itu kan depannya puskesmas, terus teman-temannya ibu, loh ini siapa yang nulis? Ya itu Mbak Tia yang nulis. Ya ampun pintarnya kayak gitu. Aku juga gumun, terus tahu gumun nggak? Terheran-heran gitu. Terus di kamar kan aku di kamarnya simbahku yang di kabupaten itu banyak tempelan-tempelan kayak apa namanya, kertas-kertas tak potong, misalnya semangat atau gambar apa tak tempel di tembok-tembok. Jadi kalau mau tidur itu ngeliatin dulu kayak gitu buat besok pagi gitu. Terus ke bawah sampai sekarang, sampai besar ke bawah di kamarku penuh dengan tempelan planning, terus tempelan semangat. Jadi apabila aku lagi ngedown, aku lagi jauh sama Allah kayak gitu, kayak aku bisa flashback lagi di kamar gitu, lagi diam terus ngeliatin tembok-tembok kayak gitu. Tapi nggak ditempelin kayak anime, kayak kartun-kartun gitu? Nggak, aku bukan anime banget Kak. Nggak suka. Aku pun suka itu pun cuman kayak drakor doang, dan drakor pun aku cuman lihatnya moral value-nya aja kayak. Berarti kamu nggak fans garis keras gitu ya? Nggak sampai tempelin Nggak aktor-aktor itu? Nggak banget. Nggak banget. Foto. Terus kayak di kamar-kamar tuh ya gitulah pengomentarnya aku seneng, dan kadang tuh kalau lagi main HP ngefoto, oh ternyata aku tuh rajin ya, kayak nggak sadar sendiri gitu loh sama diri sendiri kalau misalnya ternyata tuh aku kayak gini orangnya gitu. Terus akhirnya udah di semester akhir nih. Nah, terus ibuku itu memang dari dulu pengen buka warung lah pokoknya, karena memang orang tua aku tuh jiwanya memang udah usaha gitulah, tapi kayak nggak terrealisasi ya, mungkin karena tetangga kayak gitu-gitu kan udah banyak saingan. Terus kalau masalah ekonomi, modal itu udah ada gitu, hanya tinggal eksekusi, dan kayak lebih ke males nanti dengerin omongan tetangga gitu-gitu kan. Terus akhirnya waktu itu kan ibu kan jadi bendahara gitu kan. Terus ada salah satu pegawai itu minta uang, Bu, buat ini uang laundry kayak gitu. Padahal sekarang itu sistemnya transfer Kak, udah bukan uang tunai lagi. Nah kan ibuku juga nggak mau lah ngeluarin uang tunai, kan itu kan nanti jadi tombol, nggak mau kan. Nah dan laundrynya itu nggak bisa transfer kayak gitu. Akhirnya ibuku membuka bagaimana kalau kita yang buka laundry sendiri kayak gitu, biar bisa ditransfer. Nah dari situ ya boleh Bu, boleh. Dan itu kan masa corona sebenarnya, jadi itu setelah udah pembagian tanah itu, terus kan ada halaman kosong. Nah awalnya mau dibuat kos-kosan, tapi karena corona siapa yang mau ngekos gitu kan. Akhirnya bukalah laundry itu buat jemuran, lumayan tuh kan. Aku langsung kena sinar matahari, aku nggak beli pengering, aku nggak suka pakai pengering kan, hasilnya kurang maksimal. Nah terus akhirnya awalnya bapakku nggak setuju, nanti ini tuh udah banyak, udah jamur di sini banyak tuh, banget yang buka soal nanti terus nanti mereka malah jadi lari ke kita semua, terus mereka ini gimana. Nah bapakku mikirnya di situ. Kirain bapak itu mikir nggak usah buka karena udah banyak, nanti kita cuma dikit. Ternyata takutnya mau kesini semua. Omongan tetangga. Jadi mereka tuh lebih takut ke omongan tetangga daripada nggak dapet pelanggan gitu loh. Terus, maksudnya tinggal di kota masih ada omongan tetangga gitu ya? Banyak banget Kak. Sumpah banyak banget omongan tetangga. Kirain itu cuma di kampung dong? Enggak, beneran. Namanya Jogja itu culture-nya, budayanya tuh masih kuat banget gitu. Terus akhirnya ya sudah, aku buka sendiri kan, terus bapakku tanya, terus nanti yang laundry siapa gitu kan. Terus udah gampang, serahin aja sama aku gitu kan. Tunggu deh, sebelum masuk di usaha laundry itu gimana sih circle pertemanan di UGM kayak gimana? Oh ya. Proses perkuliahan kamu. Oke, kalau apakah sama aja di waktu SMA atau gimana? Yaps, 100 sama kayak sama di SMA. Ya? Karena apa? Karena aku masuk di Saintek.
Saintek ya. Saintek FK lagi. Nah, berarti kan orangnya intelek. Tahu kan intelek. Jadi kalau di UGM tuh ada 2. Ada Saintek sama Soshum. Nah, kalau Saintek dia strict. Lebih ke banyak aturan, terus lebih suka yang kayak belajar akademik banget gitulah. Kalau namanya organisasi dan dia berani ngambil organisasi event, itu udah termasuk mahasiswa yang keren di Saintek. Karena jujur di Saintek itu sangat sibuk. Sangat sibuk dan matkulnya serem-serem gitu. Dosen-dosennya pun juga serem-serem kayak gitu. Tapi kalau yang di Soshum dia lebih ke santai, mau pakai baju apa, dari stylenya pun, semiran pun terserah. Berarti fashionnya udah kelihatan gitu ya? Jadi kayak gitulah, kayak kubu barat dan timur tuh seperti itu. Kayak gitu. Terus karena ini kan banyak fakultas kan, banyak jurusan kan di UGM. Jadi kayak kubu barat dan timur gitu. Nah, kalau yang kalau yang di Soshum lebih ke santai. Jadi mereka akademik nggak begitu yang kayak harus gitu, tapi lebih ke organisasi, event kayak gitu. Mereka mendominasi Kak. Mereka ada semua di situ, selalu ikut kayak gitu. Itu sih. Terus sama kayak yang di SMA, kompetitif banget kompetitif banget karena pastinya dari sekolah-sekolah favorit kan. Enggak mungkin kalau nggak dari favorit, pasti dari favorit. Orang-orangnya yang intelek, pintar-pintar. Ya kalau nggak pintar nggak bisa masuk UGM dong. Gitu kan. Karena udah seleksinya ketat banget gitu loh. Dari 10 orang hanya 1 orang yang bisa masuk UGM kayak gitu. Jadi kayak wow gitu. Dan aku belajar, aku di SMA udah kayak wah udah biasa nih. Jadi kayak mau masuk ke kuliah tuh kayak aku udah belajar, udah nggak mikir lagi, udah nggak heran gimana caranya adaptasi, aku udah ngalir aja kayak gitu. Dan aku lagi-lagi pegang prinsipku, aku sendiri, aku nggak mau gerombolan. Kalau aku gerombolan di saat misal nih aku nggak bisa maju Kak, aku nggak bisa sempro duluan, pasti kayak wah kamu kok udah sempro duluan sih, padahal aku belum loh, kayak gitu. Nah sama aja nanti mentalku down lagi kan. Nah kayak terpengaruh sama yang lain kan. Jadi kayak wes lebih baik aku berdiri sendiri, aku maju sendiri kan, biar aku set gitu loh, cepet gitu loh. Masa bodoh kalian mau aku tinggal, emang kalian sapa aku, kan aku juga gak ikut geng-geng kalian kayak gitu kan. Suatu saat juga mereka udah maju, kita bakal ditinggal ya kan. Kayak besok kalau udah kerja ya udah sendiri-sendiri gitu kan. Nah gitu sih, sama circle-nya sama gitu. Tapi kamu sempat cerita juga kemarin kalau sampai di kuliah itu kayak susah ya dapat teman yang dekat. Karena memang aku udah kebiasaan sendiri itu memang karena kebiasaan ya, bukan karena kultur di situ, kultur juga. Kalau sebenarnya mau dapet teman itu cepet kok, tergantung orangnya sih. Jadi kayak kembali lagi ke individunya, dia introvert atau dia emang sosialita atau emang dia pengen sendiri gitu loh. Jadi tergantung dari orangnya pengen apa gitu. Tapi kalau lebih ke yang jauh-jauhin terus sesuai sama kastanya dia memang ada, tapi enggak terus general gitu, kita nggak bisa generalin. Oh berarti di UGM juga circle pertemanannya kayak gitu ya? Kayak lihat status sosial orang juga ya? Betul sekali, apalagi di fakultasku. Sangat-sangat begitu. Iya tahu sendirilah fakultasku kayak mana. Kayak gimana. Terus kan mereka masuk situ juga basicnya ini, aku kemarin habis dapat dari orang luar. Kenapa sih kalau dokter gitu-gitu malah nggak mau di rumah sakit, malah kebanyakan jadi pengusaha kayak gitu kan? Aku jawabnya gini, karena satu, basic mereka memang dari orang berada dan orang pengusaha, bisnis semua. Mereka dari ada yang anggota DPR, ada yang pengusaha ini, ada yang jadi memang basic keluarganya berada dan udah orang sukses. Jadi kayak mereka mau jadi dokter atau pengusaha ya lebih ke pengusaha karena tinggal nerusin keluarganya kan, daripada dia kerja di rumah sakit capek-capek kayak gitu. Terus kedua, jadi di semua prodi yang di FK itu dapat di semester akhir itu dapat namanya entrepreneur. Jadi kita dapat mata kuliah
usaha gitu, entrepreneur gitu. Jadi kita nggak semata-mata hanya bekerja di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, tapi memang kita diajari untuk mandiri gitu, lebih ke kita bisa loh kerja sendiri gitu, kita buka klinik atau kita buka apa gitu, atau kalau misalnya gizi itu bisa buka catering kayak gitu, terus kalau rawat bisa home care kayak gitu-gitu. Jadi kalau di UGM itu kan banyak fakultas nih, jadi kayak kumpulan sekolah-sekolah kayak gitu. Fakultas itu ibaratkan sekolah. Nah UGM itu wilayahnya gitu. Jadi kumpulan sekolah-sekolah itu ada di UGM. Jadi kalau kita udah keluar dari sekolah itu udah beda cerita lagi kayak gitu. Misalnya di fakultasku kayak gini, fakultas lain beda lagi, fakultas lain beda lagi kayak gitu. Bukan terus kita general, wah kita UGM terus kita sama. Semua sama enggak ya? Enggak. Karena banyak banget kan fakultas dan jurusan di UGM itu kayak gitu. Kadang pun juga kayak aku punya teman loh di UGM, di fakultas ini namanya ini, kamu kenal nggak? Belum tentu kenal. Iya, kadang orang ngeselin ya nanya kayak gitu ya. Iya, banyak banget, kecuali kalau masih satu fakultas ya bisa kita cari. Nah kalau udah beda fakultas kan beda sekolah tuh, susah carinya kayak gitu. Iya, kadang orang-orang luar itu nanya, kamu kenal ini nggak? Kayak gitu. Di UGM juga, namanya siapa? Iya ini kan? fakultas saya di mana? Iya kan? Yang nggak tahu namanya ini. Tapi kalau orang-orang yang udah famous kayak ikut organisasi event gitu, kayak mahasiswa berprestasi itu mungkin kenal. Kayak Fatur ya, mungkin orang nggak tahu ya, siapa yang nggak tahu gitu kan. Nah itu baru tahu. Tapi kalau yang saya banyak banget orang. Banyak banget. Nah. Iya, mahasiswanya banyak banget gitu. Berarti itu ya beda dengan kalau di UIN itu aku rasa nggak ada sih kayak terlalu perbedaan antara fakultas itu ya. Mungkin basic keilmuannya berpengaruh, tapi kalau sampai ke kayak pembagian kayak sekolah-sekolah itu kayak nggak ada sih, kayak hampir karakteristik itu mau fakultas apapun mungkin agak ya mirip-mirip lah. Karena mungkin karena itu ya, karena ada embel-embel Islam kali ya. Dan masih aku pikir masih satu wilayah, masih ya sebatas gedung-gedung satu wilayah. Nah sedangkan UGM tuh luas banget gitu loh, jadi kayak nggak cuma di satu wilayah itu gitu kan. Jadi kayak misal aku di ujung, fakultasku di ujung, fakultas dia di ujung, kan kayak ya gimana mau ketemu gitu kan. Gitu, banyak banget sih. Jadi terus sampai kamu bangun usaha itu gimana? Nah akhirnya ibuku memutuskan buat usaha itu, baiklah. Nah di situ pun aku juga kayak aku nggak perlu yang namanya ikut seminar usaha, seminar apapun, enggak. Aku udah belajar dari pengalamanku, karena aku dulu juga ikut kayak organisasi, event-event itu juga selalu jadi wakil, jadi ketua, jadi bendahara, jadi acara, pokoknya main pengurus inti lah. Aku nggak pernah yang namanya dapet jadi bawahan tuh, nggak pernah gitu. Nah dari situ aku juga curi-curi ilmunya. Jadi kayak aku sering jadi bendahara juga kan. Jadi kayak gimana caranya buat RAB, planning buat usaha kan kayak wah itu mah udah makanan aku sehari-hari, terus bikin laporan keuangan, terus udah jadi kayak ngalir aja gitu. Kalau buat promosi juga sekarang siapa sih anak yang nggak bisa main sosmed gitu kan, tinggal promosi doang. Nah terus ya udah ngalir dari persiapan, action, dan finishing, dan sampai sekarang aku udah ngerintis dari yang belum punya pegawai sampai sekarang udah punya pegawai 3 tuh. Oh berarti memang usaha itu memang dari apa ya? Dari musyawarah sama orang tua juga ya? Yaps, betul, karena lokasi kan masih di rumah nih. Aku memanfaatkan lahanku yang kosong, jadi kayak harus apa-apa izin orang tua, kecuali kalau aku sewa tempat nih, itu udah sepenuhnya hak dan kewajiban aku buat ngurus usaha itu. Tapi karena masih di rumah orang tua, apapun selalu izin sama orang tua gitu. Tapi soal manajemen atau pengelolaannya itu aku sendiri. Betul. Jadi yang punya aku, manajemennya aku, marketingnya aku, all of me gitu. Keren semua gitu. Tapi untuk awalnya yang dikerjakan sendiri, sekarang aku udah punya pegawai, aku udah bisa memperkerjakan pegawai, karena kalau aku nggak pakai pegawai udah remuk don badanku. Apa-apa semua sendiri udah ya kan. Ngantar itu kan lagi apa ya, antar jemputnya gratis kan. Antar jemput gratis, terus nyuci istri ke sendiri. Dan kan aku relasinya banyak. Aku udah
kumpul lah sama pengusaha-pengusaha gitu. Aku main, terus aku cerita, mereka juga cerita, mereka tertarik kayak gitu. Gimana sih kamu kok bisa ngatur dan bisa omset segitu? Kayak mereka udah trust, sudah percaya sama aku. Maka dari itu aku maulah invest kayak gitu kan. Gitu. Udah banyak Kak yang mau invest kayak gitu, mau investasi ke tempatku tuh udah banyak. Ayolah deh, buruan dibuat RAB-nya, nanti Kakak invest kayak gitu kan. Aku udah bayangin, wah keren juga nih kalau punya cabang banyak gitu kan. Terus aku lagi mengontrol manajemen hidupku nih. Jadi kayak aku bener-bener sekarang itu di masa-masa runyam, rumit karena aku skripsi mikir bisnis juga kerja pun juga masih gitu. Besok masih ada mata kuliah dan belum pasti ada tugas-tugas gitu kan. Jadi kayak ayo Tia, kamu sekarang udah kembali ke kesibukan awal, kamu harus punya planning, jangan santai-santai terus. Bolehlah refreshing tapi sekali aja kayak gitu. Kamu harus mulai planning lagi. Oke, aku planning, aku pisahkan Kak kayak gitu manajemennya, kayak kerja aku to-do listnya apa yang harus aku lakukan, bisnis apa yang harus lakukan, dan itu nanti aku manage, aku masukkan ke tanggal sekian target aku harus mengerjakan apa kayak gitu. Insya Allah harus konsisten. Berarti memang kamu buat apa ya, kayak manajemen waktu. Hari ini kamu buat apa gitu? Yes, betul. Nah, kalau aku udah punya sekretaris nih, enak nih yang mikir sekretaris kan. Aku tuh jadi bosnya pelaksana doang kan. Lah kan apa-apa masih sendiri gitu kan. Tapi ya bismillah lah, pelan-pelan kayak gitu. Tapi yang gue kerennya itu kayak kamu kan perempuan gitu kan. Yaps, betul. Perempuan yang mandiri. Kok bisa strong, kuat banget gitu kan. Kayak jujur sih aku capek. Mungkin kalau kamu ketemu cowok gitu pasti insecure coy. Itu sih. Soalnya cowok itu yang insecure-nya ya di itu kan, di finansialnya. Iya. Tapi itu sampai sejauh ini tuh kayak karena memang itu lagi didikan dari awal. Aku udah bekerja keras, mandiri, pengalaman banyak, dan orang tua aku mengajarkan bahwa finansial tuh nomor 2 kayak gitu. Yang pertama itu dirimu sendiri kayak gitu. Dirimu sendiri, kamu harus punya prinsip-prinsip dan attitude yang baik kayak gitu. Masalah finansial tuh kalau kamu udah punya prinsip, attitude dan lain-lain, ibadahmu lancar baik, insya Allah finansial akan ngikut gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kayak sekarang tuh mau cari uang, jadi kayak sampai teman-temanku bilang gini, udahlah Tia, kamu bisa nggak usah kerja, kamu udah sekarang udah jadi bos kayak gitu. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Aku juga jadi pegawai jadi bos juga kayak gitu. Jadi kayak besok kalau udah lulus tetap cari kerjaan kayak gitu. Terus yang usaha juga tetap jalan. Jadi punya 2 income gitu. Tapi memang orang sukses itu kalau aku lihat ya, nggak ada itu yang mereka bilang kalau aku udah gini aku nggak kerja lagi. Nggak ada. Kan? Mau mereka kayak apa, mereka tetap kerja. Iya, dan itu balik lagi ke didikan keluarga sih Kak. Jadi kayak orang tua aku pesan gini, kan aku udah di tahap, aku udah 22 tahun, terus banyak cowok yang deketin kayak gitu kan, pacar yang calon suami gitu-gitulah pemain. Orang tua aku gini pesan, Mbak Tia, ibu bapak nggak minta kamu dapat abdi negara atau apapun itu kayak gitu kan. Yang penting kamu bahagia dan kamu bekerja. Udah cuman itu. Jadi kayak baiklah kayak gitu. Baiklah aku bahagia, aku cari bahagia aku dan aku tetap bekerja. Maka dari itu kalau ditanyain kamu nggak usah kerja, orang kamu udah punya usaha kayak gitu kan, kamu udah jadi bos. Enggak, aku tetap bekerja, aku tetap jadi pegawai, aku tetap ini gitu kan. Dan di situ pun kayak teman-temanku juga kayak di fase lagi ingin mengisi CV gitu kan, kurikulum vitae kayak nanti organisasi apa, event apa, pengalaman kerja apa kayak gitu kan. Tapi aku udah nggak di tahap itu Kak, kayak gitu. Aku udah di tahap bagaimana aku survive di dalam kehidupanku nanti setelah aku lulus. Walaupun sekarang aku udah curi start lah daripada mereka. Ini kok semalam persis ya, aku tanya sama kakak kelasku, Mbak, kan dia baru praktek nih di rumah sakit kayak koas gitulah. Nah, besok aku susul Kak, aku bilangin susul Mbak kayak gitu. Terus semangat ya Mbak gitu. Dia bilang gini, aku tuh sebenarnya rasanya ingin cepat kelar, cepat selesai. Hanya saja aku masih takut dengan masa depan. Dia bilang kayak gitu kan. Hah, masa depan apa gitu? Ya buat cari kerja kayak gitu kan. Sedangkan aku tuh kayak
nggak mikir gitu loh, kayak nggak takut. Aku malah yang penting kelar-kelar aja gitu, masalah nanti pekerjaan adalah aku udah, makanya perbedaanku dengan orang-orang yang seperti itu karena mereka tidak memikirkan dari awal kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh overthinking, kita hanya sebatas ini aja atau batas lah kayak gitu. Kita nggak boleh sampai overthinking, aduh besok aku jadi apa gitu, itu malah merusak mental. Jadi kayak bagaimana caranya kita harus nge-planning, kita harus manajemen baik kayak gitu. Oh besok ada peluang kerja gini, besok aku masuk. Nah saat kuliah ini kita harus persiapkan nih gimana caranya kita bisa masuk ke sana, instansi sana atau PT sana kayak gitu. Berarti jangan cuma apa ya, mikir doang, berhayal doang, tapi nggak ada tindakan gitu. Nah betul, minimal kita tulis yang aku lakuin, kayak misalnya aku nih, kalian ya itu pusing, pikir tuh penuh kayak gitu, tapi nggak bisa action. Setidaknya kalian itu menulis di kertas, tulis aja gitu ya. Ditulis, itu tuh menuangkan ide dari kepala, kayak udah agak meringankan lah beban pikiran kalian gitu, walaupun cuma ditulis gitu kan. Misal besok Tia mau kerja di tambang kayak gitu, udah kayak gitu. Udah nanti planningnya itu nanti ditempel lah di kamar atau di HP kalian, dikasih notifikasi atau di wallpaper kalian. Itu udah satu action awal banget, walaupun belum terlaksana kalian jadi itu, tapi kalian itu udah permulaan banget. Itu bisa sebagai motivasi kalian kayak gitu. Tapi kalau kalian cuma mikir di kepala penuh overthinking, yang ada apa kalian stres, ya kan? Nah aku kayak gitu. Jadi semalam banget nih aku nulis semuanya, karena kemarin-kemarin kan aku masih menikmati liburan nih. Terus semalam banget aku nulis semuanya, kayak aku list dari kuliah aku, terus skripsi aku kapan sidang, terus wisuda kapan, pekerjaanku gimana, besok mau kerja gimana, di mana, terus bisnisku mau aku kembangkan kayak gimana, semua aku udah list. Terus nanti aku tempel, terus udah tempel di tembok kayak gitu. Terus kadang ya kalau orang tua aku lagi baru pulang gitu, masuk ke kamar itu baca-bacain gitu. Nah dari situ orang tua tahu kayak, oh tapi kamu pernah nggak temanmu masuk di kamar gitu? Nggak pernah sih, jarang banget sih temanku yang main ke rumah gitu. Kalau aku tuh rasanya gimana ya, kayak misalnya kita nulis gitu kan, kan ikut tempel semua tuh di dinding, terus teman-teman dia tuh kayak main ke kamar itu kayak jadi kayak malu gitu. Iya, jadi kan karena kamarku kan adalah privasiku gitu kan, jadi kayak ya aku nempelnya di kamar. Nah tapi kalau kamu itu kamar nggak bisa jadi privasi, ya kamu tulis di HP aja atau di laptop yang tidak bisa disentuh, atau di diarimu atau di buku apa itulah gitu, bisa kok. Yang penting privasi gitu, nggak harus ditempel di kamar, enggak. Tapi kayak sesuatu barang yang setiap hari kamu pegang, HP lah sekarang lah misalnya. Sekarang kan jarang yang megang HP kan, maksudnya kamu tulis di note aja, ntar kalau setiap malam dibuka, besok aku ngapain ya, nah kayak gitu. Nah dulu pas seminar kayak manajemen waktu, itu tuh juga diajarin kayak kalian ini apa namanya, ngelis besok harus ngapain kayak gitu kan. Aku sebelum ikut seminar aku udah belajar itu dari pengalamanku sendiri. Jadi kayak pas mereka udah mereka ngasih ilmu ke aku nggak pakai itu karena aku udah di luar kepala gitu kan. Apa yang aku mau kerjakan besok aku udah di luar kepala, karena banyak loh orang-orang yang nggak nge-planning besok aku mau ngapain. Nggak, aku masih nge-planning dari subuh sampai aku tidur lagi tuh aku list kayak gitu. Tapi kalau kita udah jadi habit, kebiasaan, udah di luar kepala. Di luar kepala aja. Tapi banyak yang ini nggak di list, jadi kayak bingung besok ngapain, hari ini ngapain ya? Useless gitu kan, kayak nggak ada progress. Iya kan? Iya betul. Bisa jadi waktu-waktu kosong itu kayak aku sempat juga merasakan kayak nggak tahu ngapain hari ini ngapain. Justru waktu kosong itu yang bikin kadang kita overthinking. Nah misalnya kalau aku kayak gitu tuh loh, 2,
satu aku mau produktif atau satu aku mau refreshing. Ah. Kalau refreshing aku biasanya nonton film kayak gitu. Tapi kalau aku mau produktif, ya overthinking itu aku lepaskan, aku tuangkan ke kertas itu kayak gitu. Tapi kalau apa namanya aku lagi pengen refreshing, overthinking itu aku lupakan dengan cara aku nonton film kayak gitu. Kalau ada yang baca buku atau ada yang suka olahraga ya sesuai hobi masing-masing kayak gitu. Kalau di usia kita ini memang kan ada masanya apa ya, kayak quarter life crisis gitu kan, crisis kan. Bener Kalau orang mungkin kayak teman-teman yang kamu cerita tadi kan, ketakutannya itu dia mau jadi apa, tuh dia mau kerja apa gitu. Kalau ketakutan kamu apa? Kalau ketakutan aku ya, apa ya? Aku sekarang lebih mandang ke ini sih, bukan tentang dunia lagi. Mandangnya? Akhirat. Takut mati. Bukan takut mati Kak, kehidupan selanjutnya. Kayak gitu, karena di dunia ini kayak walaupun aku belum dapet semuanya dan umurku masih jauh ke depan, aku belum nikah, aku belum ini, tapi kayak enough gitu loh. Kayak wes cukup, dunia ki yang gini-gini wae, dunia ki ya kayak gini-gini aja. Apa yang mau kita kejar, jabatan enggak, aku nggak mau ngejar kayak gitu kan. Suami yang cakep gini-gini, aku juga nggak mau ngejar. Kalau jodoh juga nggak kemana kayak gitu kan. Pekerjaan juga kalau misalnya aku nggak kerja, aku masih bisa usaha kayak gini. Kan masih banyak nih apa namanya orang-orang yang aduh bisa aku kerja di mana. Kenapa kalau kalian susah cari lowongan kerja, kenapa kalian nggak buka peluang kerja? Iya nggak sih? Nah, sekarang itu kecil-kecilan dari model kecil tuh bisa kita bikin YouTube lah. Ya, bisa dapat duit. Kalau kita nggak all shop. Sekarang tuh semua bisa jadi uang kayak asal konsisten aja, konsisten aja. Iya, betul. Ya, namanya pengusaha, namanya bisnis itu harus bisa survive. Dan semua kehidupan itu harus di-planning dari awal. Nggak boleh yang kita asal just action, endingnya nanti hasilnya yang nggak sesuai ekspektasi. Kita harus, karena pasti di tengah-tengah itu ada apa namanya konsekuensi masalah-masalah yang tidak terduga. Nah, aku kayak gini, bos muda, sering banget nggak didengar sama pegawaiku. Terus ada customer yang komplain, pegawai nggak bisa ngeladenin, aku lagi, jadi kayak wah, aku udah runyam, udah dengan perkuliahan, skripsi seperti itu, ditambah sama bisnisku kan kayak wow gitu kan. Coba kalau orang yang nggak kuat udah bunuh diri. Berarti omsetnya udah lumayan lah. Iya. Bisa. Dan ini aku baru sampai 5 bulan. Bisa beli sawah ini nggak? Baru 5 bulan sih. Jadi 1 bulan itu aku udah dapet 100 pelanggan. Terus aku udah jalan 5 bulan ini. Berarti 100 pelanggan itu konsisten? Konsisten. Biasa. Konsisten, dan kalau mereka nggak ada kabar, kita follow up. Oh gitu? Iya, namanya marketing itu kayak gitu, nggak boleh yang langsung berhenti gitu, nggak boleh. Namanya sekarang tuh udah nggak ada zamannya kita nunggu mereka, nunggu customer. Harus jemput bola. Kita harus jemput bola, kita harus cari mereka kayak gitu. Keren sih. Sampai akhirnya berapa kalau finance pemasukannya udah ya nggak perlu nominalnya sih, kayak udah bisa beli apa gitu. Ini ya selama 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan udah dapat 1 motor. Omsetnya itu bersihnya. Iya. Keren sih, keren. Iya. Tapi lagi-lagi gini. Teman anak-anak muda-muda sekarang kayak beli motor, beli mobil kayak gitu kan. For what? Kalau cuman buat pamer-pamer doang, buat gaya-gayaan doang. Iya kan, anak-anak sosialitas sekarang milihan kayak gitu. Kayak gitu kan, dan mereka kan juga kayak masih pakai uang orang tua nggak sih? Kayak gitu kan. Ya aku finansial orang tuaku ada, tapi aku nggak yang tipe yang diturutin. Kayak kamu harus usaha sendiri, karena gimana caranya susah cari duit kayak gitu kan. Dan aku juga belajar dari tokoh-tokoh yang udah sukses kayak gitu. Sekarang kalau kamu mau beli sesuatu itu dicari atau dilihat manfaatnya, iya kan? Nggak usah muluk-muluk kamu harus gengsi. Nanti temennya beli Pajero, kamu beli Pajero, buat apa? Kayak gitu kan? Cuman menuhin. Kamu kalau mau aset, mending aset emas.
karena yang dia naik turun harganya, dan itu akhir-akhir ini kan emas tuh naik terus gitu. Nah kalau punya uang itu mending beli aset. Nah asetnya ya asetnya bisa ke emas atau ke rumah kayak gitu. Kalau untuk kendaraan, baju, tas, sepatu gitu-gitu kan, kamu juga pernah tanyakan kan kalau udah punya uang gitu biasanya bajunya bagus-bagus, beli tas mahal-mahal gitu-gitu kan, kayak for what akan gitu kan, untuk apa gitu kan, nggak ada manfaatnya. Kayak misalnya lebih baik aku terlihat sederhana dan aku bisa bergaul dengan semua orang daripada aku terlihat kaya, terlihat punya tapi aku dipandang aku nggak bisa bergaul sama orang lain kayak gitu kan, mereka segan sama aku lebih baik disegani karena etika, karena sopan santunku daripada disegani karena kekayaanku. Kayak gitu nggak sih? Iya betul. Iya kan, buat apa gitu. Dan makanya kenapa aku udah fokus ke akhirat, karena dunia tuh ya gini-gini aja, kayak enough. Hanya maya, dunia itu maya, dunia itu sementara. Buat apa gitu loh. Dan dari susah pun aku udah mendapatkan ilmu, aku udah kejar, uang udah aku kejar, pasangan juga kayak udah kita tinggal jalan doang, aku udah pasrah sama Allah, tuh udah pasrah, tinggal aku selesaikan kuliahku, aku bahagiain orang tuaku, fokus sama akhirat, udah. Berarti memang sampai kalau saat ini pendapatan kamu itu lebih diinvestasikan ya? Kamu investasi atau lebih tapi lebih sekarang masih ke ini sih, kayak ditabung dulu? Ditabung kayak gitu sama kebutuhan karena aku kan apa-apa sendiri gitu kan. Mungkin itu yang bikin kamu nggak tergiur sama kayak teman-teman yang lebih konsumtif gitu kan, daripada lihat barang ini bisa untuk produktif atau enggak kan, cuman dikonsumsi aja. Jadi itu yang mungkin itu nggak yang bikin kamu kayak lebih ke kalau beli sesuatu itu mikir, karena kamu rasain sendiri usaha itu gimana? Iya, betul. Nah, maka dari itu ibuku mengajarkan aku. Nah, dulu awal-awal aku kerja dapat gaji segitu kan kayak wah, senang nih aku beli baju pengen gini, beli apa gitu. Aku beli loh, Kak. Boros banget aku dulu awal-awal. Belum bisa manage uang kan. Terus akhirnya aku merasakan, dan orang tua aku tahu, loh kok dia beli baju terus ya gini. Akhirnya aku dikasih learning lagi. Pelajaran hidup lagi, pengalaman lagi. Jadi orang tua aku tuh nggak pernah kayak ngasih buku kayak kamu harus jadi apa, itu enggak, malah lebih ke pengalaman kayak gitu, biar kamu cari ilmu sendiri dari kehidupan ini kayak gitu kan, kayak oh berarti Tia harus manajemen, harus mengontrol nafsu buat beli ini itu kayak gitu kan. Nah dari situ Tia belajar kayak gitu kan sampai sekarang gitu. Dan jujur sih umurku ini mungkin dibilang orang-orang kayak belum pada saatnya aku berpikiran kayak gitu, iya nggak sih? Sekarang yang mikir akhirat kebanyakan umur berapa? 40 tahun ke atas loh, iya nggak sih? Nah umur 30 tuh masih pikir karir, jabatan, tapi untuk apa? Nggak dibawa mati kan? Ya juga kan, kayak ya wes, terus masih muda juga kayak seneng-seneng ya seneng-seneng aja, tapi kayak yo kamu besok bakal ditanyain di akhirat, pertanggungjawaban, ya nggak sih? Malaikat. Nih pertanggungjawaban kamu dulu masa mudanya apa? Katanya dulu ini apa namanya? Senang-senang dulu selagi masih muda gitu. Besok kalau ada meninggal ditanyain senang-senangnya ngapain aja kayak gitu kan. Iya kayak ada kan? Aku dulu ya tuh kan, sering dengar quotes yang kayak senang gimana sih? Selagi masih muda senang-senang aja dulu. Nanti sukses di waktu tua gitu. Kayak oh enggak, kalau waktu SMA itu katanya nakal dulu baru sukses. Nakal dulu baru sukses. Enggak. Kalau nggak pernah belajar gimana mau masuk game? Tapi ini, aku juga belajar lagi dari pengalaman, kenal relasi itu juga lebih baik progress daripada regress. Karena teman-temanku itu kebanyakan regress loh Kak. Jadi kayak mana ya? Dulu yang mereka dijaga sama orang tuanya, terus merantau ke Jogja, jadi regress. Tahu nggak maksud aku? Gimana itu maksudnya? Lebih jadi malah salah pergaulan. Oh, terpengaruh dengan lingkungan ya? Nah,
Tapi aku bersyukur banget walaupun aku dijaga sama orang tuaku, aku tetap terus naik dan memperbaiki gitu loh. Enggak terus aku ikut pergaulan lingkungan tuh enggak. Mungkin kayak mereka tuh karena apa ya, belum pernah merasakan lingkungan yang seperti ini. Menurut mereka kayak sesuatu yang baru dan wah gitu. Dan kayak masa-masa mereka tuh aku udah pernah laluin gitu loh. Jadi kayak udah, jadi di umurku ini tuh ternyata umur sama kedewasaan itu beda. Iya kan? Jadi kayak kedewasaanku tuh udah kayak umur 30-an gitu loh. Nah aku udah setiap hari dikasih makanan pengalaman terus sama orang tuaku kayak gitu kan. Dikasih permasalahan, dikasih masalah, dan aku harus bisa memecahkan. Kemarin ada permasalahan pegawai pun aku ikut diskusi, aku ajak diskusi sama orang tuaku. Karena pegawai, terus akhirnya udah pada tidur semua itu, udah pada tidur. Aku putar otak karena itu jadi kan pegawai ex mantan pembantunya Pak Diku. Nah udah keluar tuh Kak, udah dipecat gitu kan. Mau masuk ke tempatku karena aku butuh pegawai, tapi saat itu aku nggak mau narik dia, tapi aku minta tolong dia buat carikan orang. Nah tapi malah dia yang tergiur buat masuk jadi pegawaiku. Nah akhirnya Pak Deku malam-malam itu marah-marah datang ke rumahku, manggil bapakku gitu kan. Apa hubungannya, kecuali kalau dia nyariin aku pegawai kayak gitu kan. Lah orang dia juga bukan siapa-siapa, dia bukan termasuk kru usahaku, kenapa dia ngatur-ngatur aku nggak boleh nerima pegawai baru kayak gitu kan. Kecuali kalau dia mau mencarikan gantinya, oke, fine gitu kan. Akhirnya aku muter otak karena ini Pak Deku sendiri kan, bukan tetangga. Kalau tetangga kan masa bodoh. Nah ini Pak Deku sendiri menyangkut keluarga besar. Aku muter otak gimana caranya. Oke, baik. Aku nyalain lampu tuh, bapak ibu aku mau ngomong kayak gitu. Dah kita bikin diskusi kecil-kecilan di kamarnya ibuku. Aku, Bu, bapak aku mau ngomong, akhirnya aku punya pemikiran seperti ini, bagaimana menurut bapak dan ibu. Jadi kayak malah bikin open diskusi kecil-kecilan kayak di forum. Karena aku dulu organisasi juga, event juga, sebenarnya itu bermanfaat. Tapi bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari situ. Tapi kalau hanya untuk famous mencari nama, untuk apa gitu kan, nggak ada. Nah terus aku buka open diskusi, mereka tuh gini mantuk-mantuk gitu. Mungkin mereka berpikir kayak, wah anakku udah dewasa nih, udah bisa mikir sendiri, masalahnya ini pegawai dan ini tuh nyangkut kehidupan orang lain. Karena mereka kalau nggak dapet kerjaan dari aku pecat juga kayak kasihan gitu kan. Jadi kayak, wah aku udah bisa mikirin banyak orang nih gitu. Jadi kan. Akhirnya gimana tuh yang? Akhirnya nggak aku terima, aku open lagi cari. Berarti memang kamu rezekinya bukan di sini kayak gitu kan. Dan akhirnya aku juga dapet kerjaan lain. Aku berani menolak karena Allah itu pasti baik gitu loh. Pasti ada kerjaan yang lain kayak gitu loh. Dan aku juga nggak mau kekeh. Kalau kekeh berantem lah Pak Deku sama masa gara-gara itu konflik terus kan? Ya cuman gara-gara itu aku egois, jadi konflik kan nggak mungkin kan. Nah ya udah, terus akhirnya ibuku cuman pesen ya udah bagus keputusanmu itu kayak gitu-gitulah men. Oke. Wah aku malah jadi kayak diri sendiri kayak nggak nyangka kenapa aku bisa mikir kayak gitu ya. Yang aku tanya sama kamu tuh loh. Yang itu kan. Masih ingat nggak? Iya, yang pegawai itu kan. Nah itu aku juga tanya sama kamu itu. Terus akhirnya ya sudah, banyak sebenarnya konflik sampai pegawaiku tuh bilang sebenarnya tuh Mbak Tia tuh sabar loh, termasuk bos yang sabar. Jadi kalau kan karena mereka udah melalang buana sih kerja dimanapun. Oh kalau kayak gitu bosku udah marah-marah kayak gitu-gitulah. Apalagi Mbak Tia tuh masih muda, pasti kan labil, emosinya masih tinggi kayak gitu kan. Tapi Mbak Tia udah bisa nahan emosi itu kayak gitu. Karena ya ada minus sama minus plusnya sih jadi orang yang mendem. Kalau minusnya kan nanti nyakitin diri sendiri. Tapi kalau plusnya ya bisa mengontrol lah, nggak terus ngeluapin semua gitu. Kalau ngeluapinnya gimana? Teriak-teriak nggak di kamar? Nggak juga? Aku nggak sih, aku malah marah nggak pernah sih. Oh marah janganlah adalah something. Kalau
gimana caranya aku meluapkan amarah. Iya. Tuh, terus sampai sekarang. Terus ya bismillah lah, mulai hari ini aku udah mau jalanin planningku lagi, udah back to my duty, kesibukanku kayak gitu. Ya, karena lebih itu sih menarik pembicaraan kita ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Tia, semoga usahanya sukses selalu, semoga kedepannya makin berkembang. Amin. Semoga dapat jodohnya, belum ada ya, semoga dapat jodoh yang baik. Ini Vero, bantuin Vero. Kapan mungkin ada kita bisa ketemu lagi dengan bahas pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Yups, pastinya. Ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.